Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang saya sayangi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Ya, meskipun berita virus corona sudah tidak pernah kita dengar, ya, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan, ya, mencuci tangan menggunakan sabun dan memakai masker baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ya, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk terus menuntut ilmu, menambah wawasan, bisa bertemu di kelas yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita buka dengan berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Ya, oke, kepada Mas Siswo, ya, dipimpin doanya, teman-teman dipimpin biar khusyuk doanya. Oke, silahkan Mas Sis. Mas Sis, mic-nya dinyalakan dulu. Mas Sis, masih di mute loh sama Mas Sis. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga dengan diawali dengan doa yang dipimpin Pak Sis tadi, semoga diijabah, ya, dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, hari ini masuk semua ya? Masuk semua? Masuk, Pak. Masuk semua. Soalnya tadi malam itu Pak, Musdalifah sakit, Pak. Musdalifah. Oh, Musdalifah sakit. Oh iya. Musdalifah temannya Nasar. Alhamdulillah kalau hadir semua ya, karena tadi malam itu saya di WA sama Prista, katanya rumahnya itu banjir. Saya takutnya dia nggak bisa masuk, ternyata bisa masuk. Alhamdulillah. Luar biasa semangatnya Mbak Prista ya, meskipun di rumahnya itu mengalami banjir, tapi tetap menyempatkan untuk menuntut ilmu ya. Itu motivasinya luar biasa sekali untuk belajar. Ya, Pak. Ya. Perlu dicontoh itu Mbak Prista itu ya. Iya, Pak. Oke. Semangat terus, Pak. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Nah, minggu kemarin masih ingat kan? Minggu kemarin itu kita mempelajari tentang makna hak dan kewajiban, ya, terus substansi hak dan kewajiban warga negara. Nah, sekarang kita mempelajari tentang kasus pelanggaran, ya, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pada pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang harapannya nanti anak-anakku bisa menguasainya. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pada pembelajaran hari ini, Pak Ridwan menggunakan model pembelajaran learning. Ya, jadi nantinya Pak Ridwan akan menampilkan beberapa kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dan warga negara. Dan nanti kalian analisis kasus-kasus tersebut itu ada ketidaksesuaiannya enggak dengan Pancasila. Nah, misalkan ada, dengan sila keberapa. Nah, kemudian kalian juga analisis kira-kira strategi apa yang bisa kita ambil untuk mengatasi adanya pelanggaran hak, ya, dan pengingkaran kewajiban warga negara tadi.
Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, tadi perjalanan ke sekolah Pak Ridwan itu bertemu dengan anak-anak usianya mungkin sekitar SMP. Itu saya berpikir begini, kok tidak sekolah ya anak-anak ini? Nah, mereka memulung. Mereka bekerja ternyata dan tidak sekolah. Nah, di sini kondisinya berbanding terbalik dengan kalian. Ya, kalian bisa bersekolah, bisa menuntut ilmu, ya, bisa bertemu dengan teman-teman. Nah, itu adalah suatu keadaan yang sangat luar biasa. Jadi patut kita syukuri. Patut kita syukuri sehingga kita nanti kalau bersekolah, belajar itu harus benar-benar dengan sungguh-sungguh. Ya. Oke, langsung ke materi. Pertemuan yang kemarin, masih ingat apa enggak ini? Flashback dulu pada pertemuan sebelumnya, yaitu pengertian hak dan kewajiban. Masih ingat apa enggak? Khususnya Mbak Prista ini, takutnya buku catatannya kena banjir, takutnya hilang sampai lupa ya. Ya tak coba tak tanya Mbak Prista, apa toh hak itu Mbak Prista? Masih ingat enggak ya? Gimana Pak? Nggak dengar Pak. Apa Mbak Pris? Ayo, hak atau apa? Ingat saya itu malah ini Pak, pengertian hak. Kemarin Bapak sudah menjelaskan hak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Pak. Hak asasi manusia itu. Kalau seingat saya, seperangkat hak yang diperoleh manusia sejak manusia itu lahir sampai manusia meninggal dunia itu saja Pak, ingat saya Pak. Oh begitu. Bagus sekali. Ya. Bisa menyebutkan undang-undangnya juga masih ingat, itu sangat luar biasa ya. Ternyata saya yakin di sini Mbak Prista pasti di rumah juga belajar ya. Bagus sekali. Oke, pengertian hak memang seperti itu. Pada intinya hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, ya, harus kita peroleh dan bisa kita tuntut. Itu pengertian haknya. Refleksi dulu. Kemudian yang selanjutnya kewajiban. Ayo, ada yang tahu enggak apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita laksanakan, Pak. Oke, Fahrun, sesuatu yang harus kita laksanakan. Sesuatu yang wajib kita laksanakan, Pak. Sesuatu yang wajib kita laksanakan. Beda tipis penjabarannya ya dari Masis. Oke, jadi saya anggap masih ingat semua ya. Anak-anakku ini masih ingat semua dari materi-materi yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Nah, pada materi sekarang adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, terlebih dahulu kita perlu mengetahui dari adanya kasus-kasus nanti apa yang menjadi penyebab. Apa atau penyebabnya kok bisa ya ada pelanggaran hak? Kok bisa ya ada pengingkaran kewajiban warga negara? Penyebabnya apa? Yang pertama di sini adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Ayo sopo sing senengane egois ya, tidak mau ngalah sama temannya. Saya, Pak. Nah, itu kalau diterapkan atau dilaksanakan terus itu akan menjadi bibit-bibit melanggar hak orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini contohnya itu adalah kita selalu berbuat seenaknya, ya, tidak mau tahu bahwa orang lain itu juga punya hak. Kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, penyalahgunaan teknologi ini banyak sekali kasus-kasus yang kita dengar di berita, di media sosial dan sebagainya. Itu teknologi yang ada itu banyak disalahgunakan. Contohnya penipuan, terus apalagi pembobolan data-data pribadi. Nah, itu teknologi disalahgunakan. Kemudian yang keempat adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, sekarang juga banyak kasus aparat penegak hukum itu malah tersandung hukum, ya atau tidak? Iya, Pak. Kan? Kasusnya Sambo.
menjadikan masyarakat, terutama generasi-generasi muda, itu kepercayaannya akan kinerja aparat hukum, nah, itu pasti akan menurun. Ya, jadi seolah-olah tidak percaya lagi, masyarakat tidak percaya lagi dengan aparat penegak hukum. Kemudian yang kelima adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh aparat pemerintah. Contohnya apa? Adalah kasus korupsi. Nah, kekuasaan yang dimiliki ternyata malah dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Ya, keluarganya untung, negaranya yang rugi. Nah, itu merupakan penyebab adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Terus yang terakhir adalah sikap toleran. Sikap toleran itu tidak mau menghargai orang lain, baik itu dari menghargai keyakinannya, menghargai pendapatnya, ya. Itu masuk ke dalam sikap tidak toleran. Ya, jelas? Sampai di sini ada yang tanyakan sebelum saya lanjut. Jadi maksudnya sikap egois itu gimana Pak Ridwan? Nah, egois itu adalah sikap ya menyebabkan seseorang yang terlalu menuntut haknya. Nah, pokoknya aku harus aku, tidak boleh dia. Nah, itu namanya egois. Dia itu mementingkan diri sendiri. Ya, itu pengennya menang sendiri. Jelas ya? Ya Pak. Jelas ya Pak. tadi ya Pak Harun. Ya. Oke. Karena kalau pakai masker itu jadi Pak Ridwan itu kurang begitu mengenali ya, karena masih memakai masker jadi kurang begitu mengenali. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, tadi penyebabnya. Nah, sekarang beberapa contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang ada di sekitar kita, atau yang saya ambil di sini adalah yang paling sering kita mendengar beritanya. Yaitu yang pertama adalah proses penegakan hukum yang masih belum optimal. Pernah Anda mendengar penegakan hukum yang belum optimal, berita-berita? Nah kan? Pernah Pak. Koruptor, hukumannya ringan ya. Kalau nenek-nenek nyolong atau mencuri kayu, mencuri satu buah mangga, hukumannya belasan tahun. Iya Pak, ada itu. Ya Pak, pernah lihat di televisi Pak. Kasihan Pak itu. Takno ya. Nah itu kan belum optimal, artinya keadilan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran masih cukup tinggi. Nah ini masyarakat Indonesia, ya, meskipun oleh negara itu kehidupannya ya, fakir miskin, ya, itu ditanggung oleh negara, tapi nyatanya masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, terus kasus selanjutnya pelanggaran hak warga negara adalah terkait pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Nah, yang paling sering kita dengar adalah pembunuhan, ya. Pemerkosaan termasuk kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Tahu KDRT ya? Iya. KDRT itu apa? Dadang apa dadang KDRT? Rumah tangga Pak. Kasusnya Lesti kemarin ya. Kasusnya Lesti Pak. Oh iya, itu ceritanya gitu. Jadi KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga ya, bukan keseruan dalam rumah tangga, bukan ya? Bukan ya. Nah, contohnya yang terbaru teman-teman nontonnya Lesti Mawon loh Pak. Oh Lesti, nah, tapi ya itu termasuk juga ya. Tidak apa-apa. Nanti tapi jangan ditiru ya, kalau nontonnya itu yang sisi buruknya jangan ditiru. Kemudian selanjutnya adalah masih terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Nah, ini yang paling sering ya mudah terjadi di masyarakat itu, masyarakat dibenturkan dengan atas nama agama ya. Kemudian kasus pelanggaran hak selanjutnya adalah angka putus sekolah yang cukup tinggi. Terus kemudian pelanggaran hak cipta. Ini yang seperti saya temukan tadi di jalan ya. Anak-anak seusia yang harusnya masih sekolah, ternyata dia tidak sekolah, tapi malah memulung, mengemis dan sebagainya. Ini contoh gambarnya itu sangat kontras lah. Ada yang mau memulung, ada yang mau berangkat
sekolah. Itu contoh kasus pelanggaran hak. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengingkaran kewajiban. Nah, ini juga sering kita temui di daerah kita. Yang satunya adalah membuang sampah sembarangan. Nah, tadi di kelas ya, saya lihat sudah bersih semua. Ya. Jadi saya anggap, oh anak kelas ini ternyata kalau membuang sampah tidak sembarangan. Ya, kemudian yang kedua adalah melanggar aturan berlalu lintas. Ayo ini siapa yang sering naik sepeda motor bonceng 3. Nah, ini tidak boleh ditiru ya. Karena itu nanti akan menjadi perilaku pengingkaran kewajiban warga negara. Boncengan telu, nah, tidak pakai helm. Ya. Nah, itu jadi disambut oleh Pak polisinya ya. Jangan sampai anak-anakku seperti itu ya. Kemudian merusak fasilitas negara dan tidak membayar pajak kepada negara. Fasilitas negara itu digunakan untuk masyarakat umum. Nah, ini contohnya adalah pelaku demonstrasi yang merusak pagar. Nah, niatnya bagus menyampaikan aspirasi rakyat, tapi caranya yang salah. Dia merusak fasilitas umum. Kemudian yang kedua adalah tidak membayar pajak kepada negara. Pajak di sini banyak jenisnya ya. Ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak kendaraan bermotor, ya, pajak penghasilan. Kalau seusia kalian belum ya, kalau penghasilan kan belum karena masih sekolah. Nah, itu beberapa kasus yang pernah terjadi di sekitar kita. Ya. Jadi hal-hal tersebut itu perlu tanggulangi sejak dini, ya, sedini mungkin. Agar apa? Agar hal-hal tersebut itu tidak mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Oke. Lalu apa yang harus kita lakukan? Solusinya apa? Nah, sekarang kita berdiskusi, ya, kita bentuk kelompok. Siap ya? Siap, Pak. Oke. Bentuk kelompok dulu. Nah, ini kelompoknya. 2 kelompok. Kelompok pertama dari Melati, Harum Segar Mewangi. Nah, ada mahasiswa, Mas Dadang, Mbak Tri, Mbak Fahrun. Terus kemudian kelompok 2 ada Ratna, Krista, Putri, Dwi, dan Desi. Ya. Dicatat ya, jangan sampai salah kelompoknya. Ya, jangan sampai masuk rumah tangga kelompok yang lain. Ya, jangan sampai. Oke, silahkan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Nanti Pak Ridwan akan membagikan tugasnya, LKPD-nya kepada kalian semua untuk dikerjakan. Oke. Kelompok 1. Di dalam LKPD itu nanti kalian harus mengerjakan beberapa soal. Ya, dengan ada beberapa petunjuk di sini. Yang pertama, kalian masukkan identitas kelompok. Yaitu masukkan nama kelompoknya, terus anggotanya siapa saja. Ya. Kemudian, cermati materi dalam buku paket, handout, rangkuman materi, atau pada sumber informasi pendukung lainnya, situs internet juga bisa, tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, kerjakan soal pada LKPD ini secara berkelompok, presentasikan hasil diskusi kelompok kalian, terus kemudian perbaiki hasil kerja kelompok kalian jika ada masukan dari kelompok lain. Nah, tugasnya seperti apa? Nah, seperti ini. Di sini Pak Ridwan menyuguhkan 2 kasus. Kasus yang pertama adalah pelanggaran hak warga negara. Kemudian kasus yang kedua adalah pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, jadi tiap-tiap kelompok tugasnya sama, menganalisis 2 kasus. Kasus pelanggaran hak itu kalian uraikan. Dari gambar itu kalian amati. Nah, bentuk pelanggarannya apa? Terus kaitkan dengan nilai Pancasila. Pelanggaran hak tersebut itu tidak sesuai dengan sila yang keberapa. Nah, misalkan sila ke-1. Ya, alasannya apa? Kan begitu. Terus kemudian yang ketiga, siapa yang harus bertanggung jawab dengan adanya pelanggaran hak tersebut? Terus peran yang perlu ditampilkan itu seperti apa? Nah, kemudian solusi yang kalian tawarkan untuk mengatasi kasus tersebut apa? Terus bagaimana strateginya agar solusi yang kalian pilih itu bisa berjalan dengan baik. Ya.
Oke, jelas ya? Jelas, Jelas? Pak. Nah, oke, silakan dikerjakan nanti presentasi, ya, maju ke depan, mempresentasikan hasil analisis kalian terhadap masalah yang sudah Pak Ridwan tampilkan. Ya. Oke, silakan dikerjakan, cari informasi dari sumber-sumber sebanyak mungkin, ya, yang seakurat mungkin, yang bisa menyelesaikan kasus di sini. Ya. Oke, silahkan dikerjakan. Jika ada kesulitan bisa bertanya, ya. Jika ada kemudahan ya alhamdulillah, ya. Oke, ya. Kelompok 1 ada kesulitan enggak ya? Sementara belum, Pak. Oh, sementara belum. Oke, pinter-pinter kelompok siapa ini Melati tadi ya? Luar biasa emang. Kelompok 2? Melati. Apa Dang? Kelompok 2 kelompoknya. Ini bentuk pelanggaran hak warga negara kamu. Bawahnya Pak Sis. Kayaknya yang Saya paling atas bawahnya, tadi saya deh bawahnya. koordinator ya Pak Ridwan. Kayaknya saya. Iya. Yang mana, Pak? Ya, Saya yang mana? bebas Dadang, menentukan. Dadang yang nanti begitu, enak, Dadang lima yang soal. 1, 2 Dadang sama 3. boleh siapa saja dibagi yang rukun ya. 1, 2, 3 Dadang semuanya. Siapa? Oh. Ya benar. Pak Dadang bisa mengatasi segala masalah. Pak Dadang tuh siapa ya Pak Ridwan? Saya masih anak-anak. Mungkin karena berkumis Karena Pak ya dipanggil Mas Pak Dadang sama itu Pak Ridwan. dalam dia Melati. Karena Pak Dadang berkumis ya dipanggil Pak ya. Karena Dadang berkumis ya dipanggil Itu Bapak. loh wajahnya mirip dengan tetangga saya ya. Jadi kok namanya juga mirip. Jadi saya manggilnya itu kok sering Pak gitu loh ya. Oke, sudah. Oke. Sudah selesai ya. Oke, sekarang kita presentasikan. Saya minta kelompok 2. Ya, silakan maju ke depan, mempresentasikan. Jadi gambar yang saya suguhkan itu bentuk pelanggarannya apa, ya, pengingkarannya apa, gitu. Oke, silakan. Kelompok 2. Kelompok 2 Mbak Ratna. Tadi ya Mbak Ratna sama Prista, Putri, Dwi, Desi. Oke, gimana hasil analisisnya? Dari gambar yang pelanggaran hak itu masuk bentuk pelanggaran apa? Ayo. Tidak mematuhi. Yang pelanggaran lintas, dulu. Pak. Pelanggaran. Gimana? Ya. Oh, yang hak, Pak. Ya, yang hak dulu. Apa bentuk pelanggarannya bisa Pelanggaran diuraikan? hak tentang kehidupan layak. Ya, penghidupan yang layak. Layak. Nah, itu tidak sesuai dengan sila berapa? Tidak sesuai dengan sila yang kelima. Nah, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ya. Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah harusnya. Pemerintah. Nah, apa perannya yang bisa ditampilkan pemerintah? Memberikan lapangan Mungkin pekerjaan. bisa, memberikan lapangan pekerjaan, lalu menyiapkan rumah susun. Bantuan rumah. Nah, itu sudah banyak ya di daerah kita, warga tetangga yang kurang mampu itu sudah menerima bantuan-bantuan dari pemerintah. Solusinya apa solusinya? Solusi dari kalian loh ya ini, bukan upaya pemerintah loh ya. Apa solusinya? Memberi pekerjaan, Pak. Ya, diberikan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan. Nah, strateginya apa? Nah, seperti dengan diadakannya pelatihan-pelatihan di balai latihan
LK. Nah, itu kan sudah banyak ya program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Kemudian yang pengingkaran. Nah, dari gambar tersebut kira-kira apa kasus pengingkarannya? Melanggar lalu lintas, Pak. Pelanggaran Rambu-rambu Tidak lalu mau lintas. mentaati peraturan lalu lintas. Nah, itu kan melewati batas zebra cross ya. Ya, melewati Ya. batas Nah, itu zebra kan cross. Menerobos menjadi lampu merah Pak itu. tempat jalannya pejalan kaki. Ya. Kalau dikaitkan dengan Pancasila, itu tidak sesuai dengan sila keberapa? Sila kelima, Pak. Sila kelima, Pak. Sila kelima atau sila Sila kedua? Sila kelima dan sila kedua, Kelima. Pak. Kemanusiaan yang gambar Pak. pelanggaran hak kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau yang itu pengingkaran kewajiban sila kelima juga, Pak. Pak Ridwan. Tapi 5 sama 2 berkaitan itu, Pak. Pak Ridwan. ya apa Mel? Gimana Pak Mel cara apa, Mel? membedakan yang mudah gitu Pak, membedakan sila kedua dan sila kelima ini Pak Ridwan? Karena kan sangat tipis sekali Pak Ridwan. Kalau sila kedua itu kita lebih ranahnya ke arah hukum, ya lebih ke arah aturan-aturan perundang-undangan. Nah, kalau sila kelima itu keadilan sosial lebih kepada rasa sosial, ya, sosial kemanusiaan. Jadi kalau pelanggaran hak warga negara itu lebih tepatnya kepada sila kelima. Kalau yang kedua ini melanggar lalu lintas itu adalah melanggar hukum. Ya. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi yang bertanggung jawab di sini siapa? Kalau kasusnya seperti ini. Pemerintah atau masyarakat atau dua-duanya? Pemerintah Masyarakat. masyarakat, Pak. Masyarakatnya, Pak. Masyarakat juga. Ada pemerintahnya juga enggak? Iya Pak, Menertibkan, pemerintah Pak. sama masyarakat. Kalau di negara-negara lain itu zebra cross-nya ada kayak pagar durinya gitu ya. Jadi misalkan melanggar zebra cross itu akan mengalami kerusakan sendiri kendaraannya, kan begitu kalau di negara lain. Nah, oke, solusinya apa berarti? Solusinya Adanya apa? kesadaran untuk mentaati peraturan, Pak. Dan terus penyuluhan tentang keselamatan berkendara ya. Dari polisi itu juga Sosialisasi sering. Pak. Nah, dari kepolisian itu sering ke sekolah-sekolah. Nah, kebetulan besok di sekolah kita itu ada penyuluhan dari Polres. Ya, dari Polantas itu akan memberikan penyuluhan terkait keselamatan berkendara. Nah, sasaran itu adalah remaja atau usia-usia sekolah. Nah, oke. Sekarang kita evaluasi ya, pembelajaran kita pagi siang hari ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian pada materi hari ini. Ya, jadi nanti Pak Dilan bisa tahu, kalian juga bisa tahu sejauh mana kalian memahami materi yang sudah saya sampaikan, kasus-kasus yang sudah kalian analisis tadi, ya bisa dilihat pada Google Form yang sudah Pak Ridwan kirim di grup WA kelas ya, silakan diperiksa ya, dan dikerjakan ya. Nah, soalnya sedikit kok, cuma 5. Ya, Ya, Pak. 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 Oke. Ya, Pak. Saya mulai mengerjakan ini, Pak. Oke. Oke, sudah? Sudah. Oke, sudah. Saya periksa dulu Gimana, Pak, hasilnya. nilainya, Pak? Alhamdulillah nilainya bagus sekali. Nah, nilainya sudah bagus ya. Tapi perlu ditingkatkan pada pembelajaran yang akan datang. Jadi dari hasil nilai ini saya bisa menyimpulkan bahwasanya anak-anakku yang saya sayangi ini bisa memahami materi-materi yang sudah saya sampaikan. Harapannya apa? Harapannya nanti setelah kalian memahami materi, kemudian kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita sebagai masyarakat, ya, kita sebagai masyarakat itu mampu menghargai hak orang lain. Nah, selain menghargai hak orang lain, kita juga
menyadari bahwa sebagai manusia sosial yang hidup bermasyarakat itu juga memiliki kewajiban untuk kita lakukan agar hak orang lain itu juga terpenuhi. Kesimpulan dari materi pada siang hari ini. Ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang itu terkait penanganan pemerintah di dalam menangani kasus-kasus pelanggaran. Tadi kita sudah singgol sedikit ya. Nah, besok pertemuan yang akan datang kita bahas secara tuntas. Ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu minggu depan. Oke, pertemuan hari ini mari kita tutup dengan doa semoga barokah. Mahasiswa dipimpin lagi nggih doanya, Mas. Baik, Pak. Baik. Doa, Mas. Baik, teman-teman. Sebelum kita selesai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku. Jangan lupa nanti pulangnya hati-hati ya. Hati-hati di jalan, patuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti tadi ya, langsung diamalkan ya. Jangan melanggar lalu lintas. Oke, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan atas ilmunya.